Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Ina Rahmawati. Kali ini kita akan berbicara mengenai nilai-nilai dalam karya sastra. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen dan novel. Di antara nilai-nilai itu yang paling sering kita temukan itu ada 4 jenis. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Kata kunci untuk nilai moral itu biasanya perilaku baik dan buruk ya. Kita melihat contoh berikut. Awalnya aku mau berteman dengan siapa saja. Namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai. Semakin banyak teman yang menyukaiku, maka aku pun memilih teman dari golongan menengah ke atas. Nah, pada kutipan cerita di atas itu ada nilai moral. Kita bisa melihatnya yaitu nilai moral tentang seseorang yang sombong karena merasa dirinya pandai, jadi dia memilih teman hanya dari golongan orang-orang menengah ke atas. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Kata kunci untuk nilai sosial itu biasanya adalah saling bantu, saling memberi, saling nolong. Nah, itu kata kuncinya. Kita bisa melihat dari contoh berikut. Begitu dekatnya hubungan bertetangga antar mereka sehingga mereka sudah seperti saudara. Bila punya kelebihan makanan, Pak Cokro selalu menyuruh istrinya membaginya pada Bu Marni. Kasihan Bu Marni sudah janda, sedang 4 anaknya masih kecil-kecil. Demikian kata Pak Cokro. Bu Marni pun tahu membalas budi. Dia sering membantu-bantu pekerjaan rumah Bu Cokro. Nah, pada penjelasan kutipan di atas itu ada nilai sosial, yaitu saling memberi, saling membantu. Tadi Pak Cokro yang memberi makanan, Bu Marni juga yang tak kalah membalas budi dengan membantu-bantu di rumah Bu Cokro. Yang ketiga ada nilai religius atau nilai agama. Nilai religius adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu dan penggambaran nilai-nilai agama. Kalau kita mempermudah itu dengan kata kunci kegiatan agama. Jadi kalau misal kegiatan agama dalam agama Islam ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada pergi haji, itu berdoa, itu nilai-nilai agama. Kita bisa melihat pada contoh berikut. Anak laki-laki itu dinamainya Zainal Mutakin, yang tumbuh sebagai anak yang pintar, cerdas, dan pandai bernyanyi. Tak terhitung doa dan harapan yang dipanjatkan orang tua kepada Sang Pencipta demi masa depan anaknya itu. Nah, dari kutipan itu kita bisa melihat ada nilai agama di sana, yaitu kebiasaan berdoa. Berdoa tadi seorang ayah untuk anaknya yaitu Zainal ya. Dan yang terakhir ada nilai budaya.
Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Artinya apa yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, yang menjadi kepercayaan, menjadi budaya dalam masyarakat. Kita mengambil contoh. Sungguh aku kasihan pada lelaki, betapa besar beban yang harus ditanggungnya. Bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan. Begitu mengetahui anak mereka laki-laki lewat kecanggihan teknologi, orang tua sibuk menggantungkan impian dan harapannya setinggi langit untuk si anak. Anak kita laki-laki, dia pasti bisa jadi dokter ahli bedah yang hebat, ucap si ayah. Anak kita laki-laki, lebih baik ia jadi pengacara atau hakim saja, supaya bisa membela hak-hak kaum tertindas. Ibunya tak mau kalah. Kalau begitu, lebih baik jadi polisi atau tentara saja, lebih gagah rasanya. Nah, dari penjelasan di atas itu ada nilai budaya. Nilai budaya dalam masyarakat, bahwa masyarakat itu atau tergambar di dalam kutipan tadi bahwa orang tua itu selalu mengharapkan anak laki-laki. Jadi budaya dalam masyarakat kita, anak laki-laki itu biasanya diharapkan sekali begitu, ya. Untuk anak pertama biasanya begitu. Jadi mereka sudah menggantungkan harapan untuk anak laki-laki. Begitu. Nah, itulah yang disebut dengan nilai budaya. Nah, sampai bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan tema yang lain. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.